Ada satu hal dalam kehidupan ini yang dicari oleh semua orang, dari semua suku bangsa, warna kulit, dari negara apapun juga. Apa itu, Dep? Apa itu ya? Apa ya? Uang. Uang, ya. Jadi kita tahu dalam kehidupan manusia uang ini begitu penting sekali. Bahkan firman Tuhan sendiri pun mengatakan Tuhan Yesus sampai berkata, pilih mana yang kamu mau layani. Mau layani aku atau mau layani Mamon. Padahal Tuhan Yesus gak pernah membandingkan dirinya dengan kuasa apapun juga, Daniel. Betul, jadi kita tahu bahwa uang ini memang benar-benar penting sekali bagi kehidupan manusia. Ya, pemirsa sekalian, Anda menyaksikan Good News program bersama dengan saya Daniel Endrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menyapa kembali pemirsa setia dari Good News program. Hari ini kami akan mengangkat satu topik yang pasti akan memberkati kita semua, yaitu financial mindset. Bagaimana caranya kita bisa mempunyai pola pikir keuangan yang benar dan alkitabiah. Kita akan menampilkan seorang narasumber, siapa Daniel? Wahyu Edi Sutran, seorang trainer dalam bidang keuangan, dan juga ada sebuah game nanti yang dia akan juga bicarakan ya. Ini akan menarik sekali. Ngomong-ngomong settingnya nih beda nih. Mungkin pemirsa tanya nih kenapa kok settingnya tiba-tiba berubah nih? Oh, karena kita sedang persiapan untuk memasuki episode yang ke-400. Ya, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa selama perjalanan ini Tuhan luar biasa banget, dan kita nanti pada waktu masuk edisi spesial ke-400 Anda akan menyaksikan ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kita kembali ngomong-ngomong soal episode ini ya. Oke, oleh karena itu pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Good News program dapat Anda saksikan melalui website kami yang dari www.anugrah.net, dan Anda pula dapat saksikan melalui YouTube di Anugerah Ministries. Oleh karena itu subscribe sekarang juga, dan juga ada lonceng di sebelah kanan itu Anda bisa klik supaya setiap kali ada video upload baru Anda bisa tahu. Dan satu lagi Dep, Facebook ya, seringkali kita Facebook Live setiap hari Kamis, dan ini pasti akan memberkati kehidupan Anda. Bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, atau melalui email di doa@anugerah.net. Nah pemirsa, tanpa menunda-nunda waktu lagi, mari sama-sama kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Uang merupakan benda kecil yang memiliki pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Bahkan Alkitab mengatakan, mencintai uang merupakan akar dari segala kejahatan. Tapi kenyataannya, uang juga merupakan alat yang bisa kita pakai dalam melayani Tuhan. Semua tergantung dari bagaimana cara kita mengelolanya. Dalam episode Financial Mindset, di studio Good News sudah hadir narasumber yang sudah tidak asing lagi. Seorang spesialis game storming, Wahyu Edi Sutran. Pakar dalam keuangan yang telah diundang ke berbagai perusahaan untuk mengcoaching mengenai bagaimana mengelola keuangan dengan benar. Dengan cara mengajar yang unik melalui sebuah board game bersama sketsa duit di tangan, hari ini ia akan berbagi kepada kita mengenai bagaimana mengelola keuangan. Dari keuangan yang sedikit pun, kita masih bisa dapat mengembangkan usaha. Ingin belajar lebih banyak? Jangan lewatkan episode berikut ini hanya di Good News Program. Sebaik-baiknya kita mengelola uang, itu merupakan representasi dari sebaik-baiknya kita ya menghormati kehidupan kita. Jadi So Good Seafood, lezatnya gak ada yang nandingin. Dari udang dan ikan pilihan. Feel good, so good. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. Sayur apa yang besar? Dinosaurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Kalau yang besar dan bikin seru, Sonis Jumbo. Baru sosis So Nice Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sonis Jumbo. So Nice Jumbo, jumbo puasnya.
siapa yang nggak tahu kalau uang itu penting. Dan hari ini kita akan mengajarkan tentang keuangan. Pemirsa sekalian, kita berdoa dan berharap bahwa setelah menyaksikan acara yang satu ini, Anda akan mendapatkan satu pengertian yang lebih baik. Satu langkah lagi tentang uang ya. Di tengah-tengah kami ada seorang teman yang sudah kami kenal ya, beberapa kali kita ketemu ya sekarang ya. Puji Tuhan, dan sekarang kembali lagi menampilkan Wahyu Edi Sutran. Wahyu Edi Sutran. Silakan. Shalom Wahyu, apa Shalom, kabar? luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih. Nah, ini Pak Wahyu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, karena memang mungkin dari para ketua center Adikku Sayang atau di link Anugerah Network yang pernah hadir di Anugerah Kongres sudah kenal sama Pak Wahyu sebagai salah satu pembicara kita. Tapi saya yakin juga ada banyak orang-orang di luar sana yang belum kenal. Silakan Pak. Saya sekarang menikah dengan satu orang wanita cantik namanya Christine. Asik. Nah, saya punya 2 orang anak. Yang pertama cowok namanya Elwes Wireyalayana, yang kedua cewek namanya Kirena Elora Sutran. Yang pertama 4 tahun, yang kedua 1 tahun. Mereka beda lahirnya cuma 1 hari. Semuanya 1 hari karena tanggal 19 dan tanggal 20. Ya, di Juli. Dan saya juga orang Juli, jadi Juli itu bulan spesial lah gitu. Kami menikah juga Juli loh. Good. Pak Wahyu punya pekerjaan itu sebagai trainer keuangan ya. Juga game storming specialist. Ya, saya brandingnya itu game storming specialist, live facilitator and equiper. Jadi itu cuma membedakan nama dengan yang lain. Kalau yang lain kan bilang coach atau trainer. Nah, game stormingnya yang spesial ini adalah saya desain beberapa game khusus untuk pelatihan, Pak. Jadi kalau pelatihan saya biasanya orang serius latihan, kalau ada pelatihan kelas-kelas training gitu serius, kalau sama saya nggak, main-main. Nah, salah satunya game namanya sketsa duit di tangan. Hari ini kita berbicara tentang pola pikir keuangan ya, financial mindset. Nah, Pak Wahyu bisa beritahukan kepada kita semua sebenarnya pola pikir keuangan yang benar dan alkitabiah itu seperti apa? Ya, pertanyaan yang bagus. Bagaimana sih pola pikir yang benar tentang keuangan? Satu kali begini, saya melihat seorang hamba Tuhan khotbah tentang keuangan. Nah, kemudian saya lihat beliau ini cerita tentang prinsip-prinsip apa yang Alkitab ajarkan tentang keuangan. Bahkan tadi yang Ibu Debbie dan Pak Daniel cerita, Tuhan itu bahkan ya bandingkan dirinya itu dengan uang, bukan dengan yang lain. Nah, sedemikian penting posisi uang itu. Nah, apa yang sebaiknya kita pahami? Secara sederhana begini, saya selalu punya filosofi bahwa no one want to run out of money before running out of time. Jadi sebelum orang kehabisan waktu, dia masih butuh duit. Betul. Tapi pertanyaannya, ketika dia dalam kurun waktu tertentu dipercayakan sejumlah uang itu jadi apa? Uang itu membantu mereka untuk semakin mendekat kepada maksud yang Tuhan telah tetapkan dalam hidupnya, atau uang malah sebaliknya, uang itu membuat dia menjauh dari maksud itu. Nah, mindset yang benar adalah memahami dengan sadar bahwa uang adalah semata-mata hanya alat yang Tuhan izinkan diciptakan di dunia untuk ya kita pakai untuk memenuhi maksud Tuhan dalam hidup kita. Nah, itu yang saya pahami. Kemudian ya aplikasinya bagaimana? Aplikasinya begini, sebaik-baiknya kita mengelola uang itu merupakan representasi dari sebaik-baiknya kita ya menghormati kehidupan kita. Jadi kita itu dinilai baik atau piawai atau tidak dalam mengelola kehidupan, dalam menjalani kehidupan, itu dapat direfleksikan dari seberapa baik piawai kita mengelola. Apakah itu berarti orang kaya atau yang naik mobil bagus, punya rumah besar, sampai 1.000-2.000 meter persegi gitu ya, apakah berarti pasti jaminan mereka lebih pintar, lebih baik ngatur duit daripada orang yang lebih sederhana misalnya? Tidak selalu begitu, karena ternyata uang itu bukan tentang logika matematika, tambah kurang kali bagi, banyak atau sedikit. Karena kan secara pandangan umum masyarakat dilihat seperti itu kan, orang yang naik mobil 3M dengan orang naik sepeda motor pasti lebih dihargai yang ini kan. Betul. Omongannya pasti akan lebih didengarkan kan. Betul. Orang yang rumahnya lebih besar atau naik pesawat first class daripada economy class, yang first class. Nah ini yang kita terus kemudian. Nah jadi bukan logika matematika tambah kurang kali bagi atau lebih banyak mana sehingga lebih dihormati dan sebagainya. Uang itu lebih bersifat psikologis bahkan spiritual. Jadi maksudnya yang kayak tadi saya bilang bahwa uang ini merupakan
refleksi dari apakah kita dapat bertanggung jawab dengan baik tentang kehidupan kita. Iya. Nah, itulah sebabnya kaitannya sama yang Pak Daniel sampaikan. Terus gimana dong kalau orang kaya sama orang miskin? Bukankah orang kaya ini berarti ya jauh lebih baik secara keuangan? Sampai batas tertentu kalau kita melihat dengan kacamata biasa, kita lihat banyak uang itu memang dia kelihatannya baik, tapi tidak sesederhana itu. Uang tidak pernah merefleksikan, ya. Maksud saya begini, uang itu tidak pernah dapat dijadikan standar bahwa orang itu layak lebih dihormati atau tidak. Karena kalau kita mau tahu lebih dalam, uang itu saya menemukan begini. Di dalam uang itu ada istilah namanya begini, namanya money trap, jebakan uang. Yeah. Nah, yang Bapak Daniel sampaikan tadi sebenarnya itu salah satu jebakan uang. Orang berpikir mulai begini, semakin banyak uang mereka tuh semakin sukses. Semakin banyak uang mereka tuh semakin berkuasa. Betul. Semakin banyak uang mereka tuh semakin aman. Iya, tapi itu sebenarnya hanya sebatas rasa saja. Rasa sukses, rasa aman, dan rasa berkuasa. Tapi sesungguhnya kalau kita mau jujur, justru orang yang banyak uang seringkali malah termanipulasi dengan banyak uangnya itu. Dia keteteran. Jadi artinya uang itu juga kalau kita nggak berhati-hati bisa menjadi suatu ilusi. Yes, Oke, betul dari sekali. apa yang bisa dibeli, apa yang kemudian bisa dilihat orang, tetapi kemudian mungkin di dalamnya justru kropos padahal. Betul. Bisa seperti itu. Yes, Nah, jadi hari itu ini tadi kita psikologis akan tadi. berbicara tentang mindset yang benar, tentang melihat struktur keuangan ini. Ya. Oke, Ya, jadi siapapun Anda mungkin hari ini yang menyaksikan Good News Program, kami tidak menjudge atau menghakimi dari tampak luar, tetapi kita akan melihat karena ini bisa menjadi seperti X-ray nanti ya. Ya. Bagaimana tentang keuangan dan kepribadian kita. Silakan, Dan. Ya, pemirsa, tetap stay tune bersama dengan kami. Kita akan belajar lebih banyak lagi tentang pola pikir keuangan yang benar. Tapi justru kalau mereka pun pakai untuk modal kerja, jadinya begini, modal dia dapat barang kan seperti dapat suntikan dana segar. Iya. Dapat barang, kemudian waktu barang dia Tapi nanti tentukan pasti HPP. akan lama-lama susut lagi Betul, begitu kan. tapi kalau nggak yang diperbaiki. mengerikan adalah dia lupa bahwa beban hutang ini harus dia bayar dari biaya operasional. So Good Seafood, lezatnya nggak ada yang nandingin. Dari udang dan ikan pilihan. Feel good, so good. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. Sayur apa yang besar? Dino Sayurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Kalau yang besar dan bikin seru, Sones Jumbo. Baru sosis So Nice Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sones Jumbo. So Nice Jumbo, jumbo puasnya. Financial mindset, kembali kepada narasumber kita Bapak Wahyu. Nah, Pak, kami berdua, saya dengan suami kan sering bepergian ya, dan kami pergi ke seluruh Indonesia ini seringkali berjumpa sama orang-orang yang akhir-akhir ini tuh suka ngomel, mengeluh bahwa ekonomi di Indonesia ini sedang susah, ya kan? Baik orang yang punya bisnis maupun cuman karyawan biasa gitu ya. Bagaimana ini menurut Pak Wahyu? Apakah ada solusi yang bisa ditawarkan? Ya, berkaitan dengan ekonomi yang semakin lesu dan sebagainya, ada beberapa pakar bilang ya memang benar itu terjadi, tapi bukan jaminan semua aspek, semua lapisan jadi lesu gitu. Kita lihat memang daya beli menurun untuk beberapa sektor, tapi justru untuk sektor-sektor yang berkaitan dengan komoditi ya sehari-hari, misalnya tepung, gula dan sebagainya justru meningkat loh. Oh, berarti konsumsi masyarakat naik. Betul. Dong? Nah, konsumsinya meningkat. Oke. Nah, ini menjadi menarik kan. Sebenarnya apa sih yang sedang terjadi? Nah, kebetulan satu setengah tahun terakhir ini saya dipercaya untuk berinteraksi langsung sama
pengusaha nano, saya menyebutnya pengusaha nano, bukan nano-nano ya? Bukan nano-nano, bukan pengusaha mikro juga, karena begini, nano ini jauh lebih kecil daripada mikro. Kalau ada kecil, ada mikro, ada nano. Nano SIM card itu. Nah, ya, jadi saya ikutnya SIM card itu betul. Tadi saya sempat ngobrol sama teman-teman kayak SIM card gitu ya. Jadi nano. Nah, ini saya berinteraksi sama mereka. Siapa sih yang ada di skala nano ini adalah orang-orang yang modal usahanya tidak terlalu besar, kurang dari 10 juta. Bahkan rata-rata mereka adalah orang-orang yang begini, komoditi usahanya tuh berganti-ganti, tempatnya bisa berganti-ganti. Contohnya, bulan ini dia jualan es jus misalnya, jus gitu ya, jus buah. Besoknya dia jualannya gorengan gitu ya. Dan kemudian nggak cuman itu, tempatnya berpindah, tadinya di sekolah ya, sekarang dia pindah naik motor gitu. Nah ini dan rata-rata mereka itu pendidikannya tidak terlalu baik, bahkan tidak jarang dari mereka pendidikannya kurang dan sebagainya. Mungkin karena mereka baru survival ya. Baru survive, tapi nggak juga selalu baru survive. Ada beberapa orang yang kayaknya mulai dari awal karena setelah mengalami kebangkrutan misalnya dari usaha sebelumnya kena PHK dan sebagainya. Nah tidak semua mereka punya pendidikan yang baik. Kemudian tidak juga sebagian besar mereka tuh punya kebiasaan pencatatan keuangan atau pengelolaan keuangan yang baik, jadi mereka nggak cukup baik tentang itu. Nah, saya berinteraksi dengan mereka dan kemudian saya lihat justru yang mereka usahakan, mereka upayakan itu dapat menghasilkan ya satu income, pendapatan yang baik buat keluarga. Tidak jarang itu menjadi sumber utama. Ya. Jadi nggak sekedar sumber penopang dari keluarga, misalnya suaminya kerja kemudian dia kerja, karena yang saya latih ini ibu-ibu. Tapi justru itu juga menjadi sumber utama. Jadi dia punya warung. Nah, warung inilah yang bantu mereka ya untuk survive, untuk hidup. Akhirnya utang bisa ketutup. Akhirnya utang bisa ketutup dan sebagainya. Tapi gini Pak, sebagian besar yang saya lihat memang mereka ini karena mereka tidak cukup baik mengelola uangnya, tidak cukup baik mengelola sumber dayanya, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka survive, tapi jadi kayak seolah-olah gali lubang tutup lubang begitu. Ya utang tutup dengan utang lah ya. Nah sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah yang terjadi itu sebenarnya begini, secara sederhana ya. Keuangan bisnis skala mikro ini kan prosesnya sederhana, dari modal dia beliin produk, kemudian dari produk itu kemudian dia tentukan harga pokok penjualannya, dari harga pokok penjualannya dia dapat pendapatan kotor ya kan. Nah pendapatan kotor ini kemudian harus dipotong dulu biaya operasional, baru dia dapat pendapatan bersih. Nah pendapatan bersih ini yang kemudian dipakai sama dia untuk apa? Dipakai sama dia untuk biaya hidup, baru ada sisa. Itu kan normalnya begitu sebenarnya. Nah celakanya yang terjadi itu nggak begitu, sehingga mereka seolah-olah ada di lingkaran setan. Nah bentuk lingkaran setannya itu seperti apa? Wah serem banget ya, lingkaran setan. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, begitu dia punya modal, dia buat produk, dia tentukan harga pokok penjualannya, kemudian dia dapat pendapatan kotor. Waktu pendapatan kotor harus dipotong biaya operasional. Nah waktu terjadi di biaya operasional begini, ini kan sebenarnya biaya operasionalnya isinya adalah bagaimana barang ini bisa ready untuk dijual, kan begitu. Tapi yang terjadi adalah ya di operasional juga termasuk waktu dia nongkrong di warungnya ya, tiba-tiba temennya datang ngobrol-ngobrol, ada bakso lewat, dia pesen, Pak bakso Pak, iya nambah kan biaya. Itu pengeluaran. Di luar jam makan siang nih? Di luar jam makan siang. Nah terus kemudian nggak cuma itu, udah lama nggak ketemu nih ya, kayaknya kalau nongkrong begini lebih asik kalau kita sambil makan gorengan. Dia makan gorengan, kos keluar lagi. Artinya biaya operasional semakin gede. Kemudian kalau biaya operasionalnya semakin gede, tentunya netnya, pendapatan bersihnya semakin kecil. Ditekan makin kecil. Nah waktu makin kecil, ini nggak cuma untuk dipakai untuk biaya hidup sayangnya, dia pakai untuk gaya hidup Pak. Biaya hidup dengan gaya hidup tentunya beda. Nah dia pakai untuk gaya hidup, karena dia pakai untuk gaya hidup, sisanya itu bahkan mungkin minus jadinya. Padahal kalau dia cukup sisa, dia dapat tabung dan dapat dimasukkan ke modal. Jadi karena gaya hidup tadi nggak bisa muter lagi gitu ya. Betul. Dan sehingga apa? Karena sisanya minus, mau nggak mau nanti dia ambilnya dari operasional lagi. Modal dasarnya tadi semakin kecil. Dia berpikir gimana caranya dapat modal gede. Kemudian masuklah cari pinjaman. Aspek hutang di situ. Nah, waktu dia masuk aspek hutang, ini ngeri lagi. Waktu masuk aspek hutang, dia ngerasa, dana segar. Keren banget ini punya dana segar. Kemudian dia beli barang lebih banyak ya, jualan. Bukan buat modal kerja. Bukan. Nah, dia inisiatifnya untuk modal kerja, tapi pada waktu sebelum sampai untuk beli modal kerja, mereka beli handphone atau TV baru.
Itu bisa jadi, tapi justru kalau mereka pun pakai untuk modal kerja, jadinya begini, modal dia dapat barang kan seperti dapat suntikan dana segar, dapat barang, kemudian waktu barang tapi dia tentukan HPP. Tapi nanti pasti akan lama-lama susut lagi betul, begitu kan. tapi kalau yang mengerikan adalah dia lupa bahwa beban hutang ini harus dia bayar dari biaya operasional, tetap aja dia akan kecil. Nah tadinya dia wirausaha, pikir, wah saya bisa mandiri nih, kerja sendiri, menghasilkan sendiri, kerja buat keluarga ya. Tapi ternyata dia kerja buat orang lain juga. Solusinya apa Pak Wahyu? Supaya nggak terjebak dalam lingkaran setan ini. Nah, solusinya apa? Saya selalu begini, saya belajar dari orang tua saya. Orang tua saya ajarin begini, ada 3 hal yang harus kamu penuhin. Untuk kamu itu mengelola keuangan dengan baik, kayak lampu merah lah. Merah, kuning, hijau. Kamu mulai kelompokkan pakai kartu gitu, merah, kuning, hijau. Merah itu hal-hal yang tidak berguna. Kuning itu adalah keinginan. Tapi kebutuhan tuh warna hijau. Kita kelompokin. Dan saya karena ibu-ibu ini kan pendidikannya tidak terlalu baik, ya itu saya dengan cara itu mudah untuk memahami. Jadi saya dorong mereka ingat lampu merah, merah, kuning, hijau, dan kemudian lampu merah, kuning, hijau ini dia kelompokkan. Hal-hal yang nggak berguna tuh apa aja. Misalnya apa kalau merah? Nah, misalnya merah. Kalau mereka tuh banyak terikat dengan rokok, kopi yang berlebihan, itu merah. Nah, sedapat mungkin merah itu dicoret. Dan kemudian ya yang kuning itu apa? Kuning itu kan keinginan. Kalau hijau tadi kan kebutuhan. Ya. Nah, keinginan tuh gimana? Saya sering ngobrol sama mereka. Pak, Bu, tahu nggak Bu? Kalau makan itu sebenarnya apa? Kebutuhan Pak. Oh iya benar, makan kebutuhan. Tapi kalau makan di KFC, nah itu keinginan. Nah jadi begitu. Jadi goreng sendiri di rumah. Nah betul. Kalau bisa ya goreng ayam sendiri gitu. Boleh nggak? Sesekali boleh, sesekali. Tapi jangan sampai begini. Siang makan nasi uduk, pagi sarapan nasi uduk, siang makan nasi padang. Ya agak sore lagi sate padang, malamnya ya mie tek-tek lewat makan juga ya, boros kan kita jadi. Kemudian yang hijau berarti kebutuhan yang harus dipenuhi untuk hidup sebagai seorang manusia lah. Betul. Dan kemudian di level itu Pak, ini yang paling menarik sih. Di level itu tuh mereka tuh kadang-kadang begini, mereka agak bingung untuk menentukan itu sebenarnya keinginan atau kebutuhan. Contoh jajan anak, keinginan atau kebutuhan Pak? Dia tanya sama saya. Jajan anak keinginan atau kebutuhan? Saya akan ajukan pertanyaan sama dia, kira-kira baiknya ibu jajan itu dibajetin atau berapapun anak minta dikasih? Nah nanti ini kita akan cari. Pemirsa sekalian kita tahu bahwa uang jadi masalah di mana-mana. Orang miskin punya masalah keuangan orang miskin, orang kelas menengah punya masalah keuangan orang kelas menengah, orang gedongan pun punya masalah orang gedongan. Nah kita akan stay tune Bapak Ibu pemirsa sekalian di layar televisi Anda dan nomor-nomor telepon di mana Anda dapat hubungi kami dan kami akan berdoa buat Anda. Nah setelah ini akan ada seorang artis yang akan menyanyikan sebuah lagu rohani yang luar biasa. Jangan kemana-mana, hanya di Good News Program. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang tak ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku
bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Wow. Ya, ada Nova Marindra. Alright. Selamat datang kembali di Good News Program. Good News Program. Udah lama nggak mampir ke Good News ya Nova ya? Iya, udah lama Pak. Apa Gimana kabar? kabarnya? Baik, puji Tuhan. Pertanyaan pertama. Yes. Kenapa rambutnya pendek sekarang? Kenapa rambutnya pendek? Iya. Karena saya mau lebih fresh aja sih Pak. Oh. Kelihatan lebih muda lah ya. 20 tahun. Oh banget, terima kasih Pak. Berarti udah masih 17 Berarti tahun masih nih, Sam? belasan. Berarti masih belasan bener. Oke. Terima kasih. Ya, pertanyaan kedua. Kenapa dulu sering ke Bali?
Holiday Pak. Sekarang sering ke Malaysia sekarang. Oh iya, jadi puji Miss Malaysia Tuhan. mana? Iya, kebetulan memang saat ini saya lebih banyak pelayanan memang ke Malaysia. Oke. Kemarin saya baru pulang dari Kuala Lumpur dan dari Penang. Wow. Iya, puji Tuhan. Oleh-olehnya mana dong? Nanti ya Pak. Jadi ceritanya Nova sedang go internasional pelayanannya. Bisa diceritakan nggak bagaimana bisa mendapatkan breakthrough seperti itu? Iya, sebenarnya awalnya saya bersyukur waktu itu pertama kali Bapak sama Ibu loh yang ngajak saya. Oh, itu pertama really? kali nih. Iya, itu pertama kali ya. Saya puji Tuhan kan. Setelah itu Tuhan bawa saya terus semakin naik dan saya bisa memberkati teman-teman, saudara-saudara saya yang ada di Kuala Lumpur, mungkin lebih banyak di Malaysia memang ya. Saya puji Tuhan terutama untuk anak-anak mudanya. Kebetulan karena saya masih muda. Wih, oke. Jadi juga saya memberkati banyak-banyak anak muda di sana yang ternyata mereka tuh haus sekali. Oke. Haus sekali. Berarti dengan bawa aqua banyak dong dari sini? Banget Pak. Banget Pak, banget. Maksudnya haus apa mereka dulu tuh haus ini? akan puji-pujian, Oke. haus akan penyembahan, worship untuk Tuhan gitu. Dan saya juga, ternyata itu anak-anak muda di sini tuh excitednya tuh luar biasa gitu. Wow. Gak kalah sama kita-kita yang di Jakarta gitu maksud see, saya. okay. Seperti itu. Yang dijangkau di sana orang-orang Indonesia yang menetap di Malaysia atau orang-orang Malaysianya sendiri? Campur Ibu, puji Tuhannya. Oke. Jadi memang ada banyak juga orang Indonesia yang ada di sana dan ada juga memang orang asli dari sana. Itu banyak Keren. sekali, campuran sih Bu, campuran. Gitu. Keren banget. Puji Tuhan. Ada rencana untuk buat album baru? Saya rencana kalau memang Tuhan menyertai semuanya, saya maunya tahun depan saya mulai bikin album lagi. Sip, nanti Iya, mampir ke oke. Kudus lagi ya. Oh pastinya. Duet sama Bapak sama Ibu, bertiga berarti trio. Trio, bukan duet ya, ya. bener, trio. Nanti rambutnya kira-kira lebih pendek atau lebih panjang? Enggak, udah panjang Pak. Katanya terinspirasi dari Iya, salah satu pemain home band drummer kita. saya. Oke. Deki. Mau rambut seperti Deki gitu? Oh enggak, jangan lah Semprongin Bu. dong ke Diki. Udah, kelihatan tuh, sip. Oke. Oke, Iya, iya, well iya. all the best buat Miss Nova. Terima All the kasih best. Ibu. Untuk Terima pelayanannya kasih, Pak. makin terus naik dan tidak pernah turun. Saya Amin. berdoa biarlah Tuhan kirim ke ujung bumi. Amin. Ke Papua kan? Boleh banget, boleh. Ke pedalaman. Kak Wetu. Oh iya. boleh, Ke boleh. Wetu ya, Ya, ditunggu boleh, sama Pak, boleh. anak-anak Pondok Kasih Anugerah di Saya mau, Wetu. saya mau. Bener ya? Bener Pak, Jadi bener. mereka Saya mau. nyanyi ya, Yes, vokal. saya mau. Alright, thank you Miss Nova. Sama-sama Ibu. Nah, pemirsa, ini saatnya kuis yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa sekalian ya. Pertanyaannya adalah, apakah judul episode Good News kita hari ini? Anda bisa mengirimkan jawabannya melalui SMS ke nomor HP yang tertulis di layar kaca pemirsa sekalian atau melalui email di quiz@anugerah.net dengan format seperti ini. Dengan format seperti ini, kuis, nama, alamat lengkap, dan jawabannya. Bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda, maka kepada 5 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan sebuah buku persembahan dari toko buku Immanuel. Ada buku-buku karya yang luar biasa yang ditulis oleh Miles Monroe ataupun Billy Graham ya. Jadi pastinya Anda akan diberkati. Pemirsa, tetap stay tune bersama dengan kami. Kami akan kembali membawa lebih banyak good news lagi. Ibu saya pergi ke semacam pasar induk begitu, Ya. dan ibu saya mulai melihat bagaimana sayur-sayuran dibuka dan sebagainya. Dan di situ sayur-sayuran disortir, yang Ya. tidak terlalu baik kemudian dibuang. Nah, ibu saya samperin itu, menghampiri yang jualan itu, terus dia bilang begini, boleh nggak saya minta? So Good Seafood, lezatnya nggak ada yang nandingin. Dari udang dan ikan pilihan. Feel good, so good. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. Sayur apa yang besar? Dinosaurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Kalau yang besar dan bikin seru, Sones Jumbo. Baru sosis So Nice Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sones Jumbo. So Nice Jumbo, jumbo puasnya.
Masih bersama kami dalam Good News Program. Tema kita hari ini adalah financial mindset. Kembali kepada narasumber kita, Bapak Wahyu. Nah, Pak Wahyu tadi cerita soal uang jajan anak. Ini termasuk keinginan atau kebutuhan? Ya, nah seringkali begini, Bu Debbie. Waktu mereka tanya, Pak, sebenarnya itu uang jajan, itu keinginan apa kebutuhan? Saya balik tanya ke mereka. Nah, selama ini Ibu, kalau seandainya anak minta jajan, itu Ibu sudah alokasikan budgetnya untuk itu, atau setiap kali dia minta, Ibu selalu kasih. Nah, kalau Ibu setiap kali dia minta, Ibu selalu kasih, itu sudah pasti keinginan. Tapi kalau Ibu budgetkan itu, memang ada alokasi dana khusus di situ, nah itu berarti kebutuhan. Sebab anak sekolah kadang-kadang dia perlu jajan. Betul. Nah, tidak hanya biaya transportasi, tapi juga jajan biasanya. Apalagi kalau rumahnya semakin jauh dari rumah. Betul. Ada kalau air minumnya habis, betul, harus beli. Ya, sampai rumah kadang-kadang bisa jam 2 atau jam 3 sore gitu ya. Betul. Tapi tidak jarang juga saya dorong mereka kalau memang memungkinkan itu dapat ditekan lebih lagi, misalnya dibawain makanan dari rumah, ya baik sekali begitu. Cuman kendalanya kalau dibawain makan dari rumah, pada saat mereka membukanya untuk makan siang itu sudah dingin. Rasanya gitu kan, ya. Oke, nah, tadi Anda banyak juga sedikit bercerita tentang papa ya, tentang orang tua. Saya rasa Anda punya rasa satu hormat yang luar biasa dengan papa nih. Apa yang terjadi? Bisa cerita dikit nggak? Latar belakangnya papa atau apa gitu supaya kami bisa mengerti. Tentu. Jadi dulu waktu saya masih kecil, saya lahir di Palembang kan. Dari saya lahir sampai usia sekitar 6 tahun kami cukup berada gitu. Jadi berada di bawah garis kemiskinan. Jadi berada di bawah garis kemiskinan. Karena sedemikian sulit perekonomian keluarga kami sehingga ada keputusan besar yang diambil oleh ibu saya sebagai penolong dari bapak saya. Jadi beliau memutuskan untuk pergi dari Pulau Rimo yang saya bilang tadi ke kota Palembang. Tahu Bapak Ibu modalnya apa? Modal beliau adalah uang yang sangat terbatas dan kemudian sebilah pisau. Maksudnya untuk sebilah apa? pisau? Ya, nah, yang dilakukan sama orang tua, ibu saya waktu itu adalah ibu saya pergi ke semacam pasar induk begitu, dan ibu saya mulai melihat bagaimana sayur-sayuran dibuka dan sebagainya. Dan di situ sayur-sayuran disortir, yang tidak terlalu baik kemudian dibuang. Nah, ibu saya samperin itu, menghampiri yang jualan itu, terus dia bilang begini, boleh nggak saya minta? Yang dibuang itu. Yang dibuang. Okay. Dan jawabannya adalah nggak boleh. Harus beli dong, beli yang bagus. Tahu apa yang dilakukan ibu saya? Ibu saya kemudian tunggu itu dibuangnya di mana. Waktu dia tahu itu dibuangnya di mana, kemudian dia kais tuh wortel, ya, terus apa kentang. Kemudian dia pilih yang bagus aja, dibersihin pakai yang pisau dia bawa tadi. Kemudian sedikit uang tadi dipakai untuk buat masakan yang enak. Ibu saya dianugerahi kemampuan masak yang luar biasa. Jadi beliau masak enak sekali memang. Kemudian dapat uang. Ketika dapat uang, kira-kira uangnya buat apa? Uangnya tuh ternyata begini, uangnya tuh nggak buat makan ibu terus kemudian atau ya buat dia seneng-seneng, enggak. Yang dilakukan sama dia itu, beliau itu dijadikan modal untuk beliau keliling Palembang. Sambil teriak begini, buruan. Artinya? Nah, kalau di Palembang buruan itu barang loak, barang bekas. Jadi dia beli dari orang-orang barang bekas. Nah, terutama untuk pakaian bayi, ya, sepatu bayi, sepatu anak-anak itu kan masih bagus, relatif masih bagus. Kemudian apa yang dilakukan? Ada satu kali ibu masuk ke satu rumah, satu perumahan gitu, ada orang keluar dari rumah, dia bilang, "Bu, cari buruannya, ke gudang saya banyak." Kemudian orang itu buka gudangnya memang banyak. Dan orang itu tawarin, "Udah, ibu ambil aja semuanya." Jawab ibu saya apa? "Enggak, saya punya uang. Saya tadi keliling untuk beli, bukan untuk meminta." Atas dengan modal itu dibeli. Beliau ambil pasta gigi, disikat bersih, dan kemudian jual lagi. Nah, kemudian pendapatan yang semakin baik itu yang membuat kami dapat pindah ke kota Palembang dari Pulau Rimo itu. Nah, kemudian dari situ ekonomi mulai bangkit. Jadi mereka siang malam kerja, dan bapak dan ibu nih komitmen begini. Mereka menemukan satu tujuan penting yang mereka harus capai dalam kurun waktu ke depan. Untuk 6 anaknya, yaitu anak-anaknya harus kuliah. 6 anaknya harus kuliah? Harus kuliah. Dan itu terpenuhi? Dan terpenuhi. Dan sekarang kami minimal S1. Bahkan ada yang S2 dan S3, kakak saya ada S3 di... Ya, ada yang sudah makan es krim juga ya? Es krim juga, es teler. Luar biasa. Ya, Anda punya orang tua yang luar biasa. Nah, kami dibesarkan dengan nilai-nilai yang baik tentang pengelolaan. Terutama saya secara pribadi, karena saya paling dekat sama bapak saya, walaupun dulu ada masanya kami agak jauh, tapi belakangan juga kami kembali akrab, dan beliau ngajarin tentang nilai.
nilai-nilai keuangan salah satunya yang beliau selalu ulang-ulang dan ajarin tuh begini, karena beliau orang Solo. Beliau selalu bilang begini, kue kudu, nanti saya terjemahin, kue kudu gemi setiti hati-hati. Nah, jadi kamu tuh harus begini, harus gemi itu menjaga dengan baik, setiti itu harus tepat sasaran, dan hati-hati itu berhati-hati dalam mengelola. Jadi uang kita tuh terbatas, sumber daya yang kita punya terbatas, makanya kamu harus jaga dengan baik, tepat sasaran, dan ya kelola dengan baik. Wow, nah, itu bisa jadi meme itu. Wow. Apa tadi bahasa Jawanya? Gemi setiti hati-hati. Gemi setiti hati-hati. Yes. Oke, jadi meme itu nanti. Oke, silakan deh. Nah, ada pertanyaan nih dari pemirsa-pemirsa di lapangan. Suami istri masa kontrak kerjanya, suami habis masa kontrak kerjanya tidak diperpanjang. Nah, suami istri ini berusaha menjual rumah yang masih kredit, tapi dalam 2 bulan terakhir ini belum juga laku. Nah, tidak punya tabungan untuk bayar cicilan bulan depan, maka akan disita oleh bank. Apa yang harus dilakukan? Wow, sebenarnya itu masalah rumit sekali ya, susah sekali masalahnya. Saya mungkin dapat beri masukan begini. Yang pertama tuh tentunya berdoa. Udah pasti itu kita berdoa. Saya pikir ada banyak masalah yang kita hadapi itu ya bukan karena kita sengaja melakukannya, mungkin karena ketidakmengertian kita selama ini, sehingga kita salah memutuskan. Contoh seperti ini, kita punya rumah sementara, punya cicilan rumah yang belum terbayar, sementara ya kerja masih kontrak, itu pun diputus lagi kontraknya. Betul. Nah, ini sebenarnya bagaimana sih? Saya mau bawa kita kepada akarnya supaya kita tahu bagaimana supaya yang begini ini tidak terjadi. Apa yang dapat kita pelajari dulu dari hal ini? Sebenarnya begini, kalau masalah sewa rumah, masalah beli rumah itu kan apalagi mencicil, kita pastikan harusnya cicilan rumah kita itu tidak lebih dari 30% dari income kita per bulan. Itu karena itu beban. Belum lagi kalau kita ditambah dengan cicilan mobil dan sebagainya. Itu harus lebih ekstra. Jadi ini parameter pertama yang harus diukur. Betul. Jadi kita harus tentukan itu. Dan misalnya kita mau putuskan membeli rumah secara KPR, setidaknya DP rumah itu kan kita harus siapkan. Sebenarnya memang pemerintah tetapkan 30% kan DP itu. Cuman pada kenyataannya tambah biaya ini, biaya itu dan sebagainya, jadi itu paling nggak 45 sampai 50%. Betul. Nah, ini kita harus pastikan persiapan ini dengan baik. Ditambah dengan yang tadi, kemampuan bayar per bulannya tadi. Setidaknya jangan lebih dari 30% tadi. Nah, itu nanti ya harus kita ukur lagi, apakah pekerjaan kita itu akan sustain, akan mampu menopang itu sepanjang kita mencicil KPR. Kalau tidak, jangan putuskan untuk membeli. Nah, sekarang kalau model begini gimana Pak? Apa yang harus kita lakukan? Ya, beli rumah atau menjual rumah itu sebenarnya saya percaya itu kayak jodoh. Jadi nggak sesederhana itu. Apalagi sekarang properti tidak terlalu baik kan. Saya punya 4 properti di rumah juga belum di Palembang juga belum laku-laku. Jadi memang agak sulit. Tapi saya pernah punya cerita dari sahabat saya sendiri ketika dia bankrupt bisnisnya, dia mau jual rumah, kita benar-benar ambil tindakan berdoa. Jadi kita doakan. Kemudian rumahnya laku, dia pindah ke rumah yang lebih sederhana, dan kemudian dia mulai bangun perekonomian dari hal yang sederhana. Jadi ini yang harus dilakukan. Harus yang dilakukan. Oke, good. Oke, pemirsa sekalian, kita sudah mendengar ada satu penjabaran yang saya rasa ini bagus sekali, berdoa, karena doa orang benar besar kuasanya. Ada nomor-nomor telepon, Anda bisa hubungi kami sekarang juga, dan jangan kemana-mana, masih ada pembelajaran-pembelajaran dari Saudara Wahyu Edi Sutran. Hanya di Good News Program. Semakin bertambah usia, semakin kebutuhan yang berbeda-beda. Salah satunya misalnya pendidikan. Bapak saya membicarakan pendidikan itu bahkan ketika saya belum tahu baca tulis, bapak saya udah pikirkan anak saya harus kuliah. Nah, ini yang disebut tadi mengorbankan hari ini untuk membayar masa depan. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News Program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News Program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
punya banyak uang, punya banyak masalah. Nggak punya uang juga punya banyak masalah ya. Jadi kita akan belajar lebih lagi. Silakan Deb. Nah ini ada pertanyaan lagi dari lapangan ya. Ada orang yang sedang terlilit hutang, terus ingin mencari pinjaman untuk menutupi hutang sebelumnya. Jadi istilahnya orang awam bilang gali lubang tutup lubang. Ini menurut Bapak seperti tadi Bapak jabarkan ya, solusinya apa sebenarnya? Ya, sebaiknya utang jangan pernah ditutup dengan utang. Tapi kalau dalam kondisi mendesak kan kadang-kadang mungkin itu. Nah, kemudian mungkin itu gimana? Ini buah si malakama kan? Ya, nggak utang salah. Betul. Nah, kalau memang kondisinya sedemikian pelik yang membuat kita mau nggak mau memang harus ambil jalur utang, pastikan kita utang pada institusi yang benar. Institusi yang Bukan benar. lintah darat. Bukan lintah darat. Kalau enggak malah kita semakin dililit utang. Itu cari mati berarti. Cari mati. Nah, okay. Terus kemudian setelah itu pastikan utang kita itu adalah utang produktif. Artinya ketika kita berutang memang ada niatan yang kuat untuk memperbaiki ya perekonomian yang lagi sulit, yang lagi buruk, perekonomian keluarga yang lagi buruk. Nah, contohnya apa? Contohnya begini. Berhutang boleh, tapi kemudian sebelum berhutang pikirkan dulu uang itu untuk apa. Sebab yang mau kita peroleh itu adalah uang bentuknya. Kalau kita nggak benar-benar sudah siapkan alokasi yang tepat, ide yang tepat, bisa-bisa ini jadi salah ngelola lagi. Buat makan. Buat makan malah. Buat traktir teman. Buat traktir teman. Saya mau kasih tahu Pak. Jadi begini, saya itu dulu pernah tinggal ya lumayan jauh di belakang stasiun Jatinegara, Pisangan Baru Selatan. Waktu saya tinggal di sana kos saya itu 500. Saya kerjanya di Cideng, Pak. Gaji saya cuma 1,5 juta pada waktu itu. Tapi yang menarik itu begini, kalau 1,5 juta di Jakarta pulang pergi aja transportasi berapa belum makan siang. Hampir saya tuh sebenarnya uangnya sulit banget. Cuman karena saya diajarin dari awal itu membayar masa depan dengan pengorbanan hari ini, maka yang saya lakukan ya mau nggak mau saya kenal namanya sotomi kan Pak. Soto mie Bogor. Apa yang saya lakukan dengan soto mie Bogor? Saya beli satu soto mie Bogor, setengah saya makan pagi, setengahnya saya makan sore. Dan itu dapat membantu saya untuk berhemat. Nah maksud saya adalah begini. Sekaligus diet ya? Sekaligus diet. Wah, makanya dulu saya ramping banget. Nah kaitannya sama ibu ini ya, ibu atau bapak yang punya masalah ini gimana? Ya jangan sampai uang itu dikonsumsi untuk ya makan. Wah nanti kalau nggak makan nanti sakit malah repot gimana? Oh enggak. Buktinya saya makan setengah-setengah juga masih sehat ya. Artinya tinggal kemauannya mau atau enggak. Dan kemudian kalau sudah dapat idenya, tadi saya bilang, pastikan ini uang untuk ya usaha itu. Jadi fokusnya untuk usaha. Jangan pernah ya gunakan yang lain kecuali semata-mata untuk usaha. Nah sekarang pertanyaannya begini Pak, kalau zaman sekarang mah usaha apa? Gimana usahanya, ya kan? Ini susah banget Pak, Bapak mau ngomong dagang butuh tempat Pak, betul, butuh pasar, ya kan? Tapi zaman sekarang enggak ya? Nah sekarang bahkan ada online. Nah tadi saya sempat sharing sama teman-teman, saya bilang, tau nggak, Instagram itu sekarang mulai booming. Di Indonesia dan di dunia. Di mana-mana, penggunanya itu sekitar 700 juta Pak sekarang. Sedunia nih. Di Indonesia aja tahun lalu baru sekitar 22 juta pengguna, sekarang sudah sampai sekitar 45-46 juta. Betul. Wow, saya bilang ini market. Dan kemudian Instagram itu isinya sekarang begini. Saya ngobrol sama teman-teman iseng-iseng, kamu kalau follow Instagram follow apa? Tahu nggak jawabannya Pak? Follow ini bro. Makanan yang lagi tren apa? Udah pasti, wah, saya bilang ini keren banget. Atau itu tanya cowok pasti kan? Kalau tanya cewek pasti butik fashion. online. Nah, terus kemudian fashion. Wah, saya bilang keren banget. Nah, yang menarik tuh begini, ketika saya coba dalam ini, oh iya bener loh. Ini kalau kita mau bener-bener dagang, jualan pakai Instagram, kita nggak perlu stok loh Pak. Betul. Cuman contoh doang. Betul. Dan studio fotonya cuman kecil. Cuman setengah meter kali setengah meter difoto pakai lampu. Dan itu pun deliverynya yang bayar juga yang pesan. Betul, itu poinnya Pak. Nah ini menjadi sebuah solusi sekarang. Saya pikir untuk bangun usaha tidak terlalu sulit lah. Jalur distribusi kita tidak perlu repot. Artinya kita nggak bisa berpikir ala tahun 2000 ya. Betul. Nah, apalagi tahun 90 udah nggak bisa. Nggak bisa. Nah hanya saja begini Pak, sayangnya ya. Kalau orang sedang dalam masalah, mereka tidak sesederhana itu melihat solusi sejernih itu. Nah, justru Good News Program ini membantu mereka untuk menjawab. Betul. Nah, dengan acara ini bisa menjawab. Dan kemudian saya dapat bilang begini juga, Bapak atau Ibu yang punya masalah ini ya harus berani membuka diri, bagikan.
ini salah satu langkah yang baik. Dia bertanya sama kita dan kita Jangan dapat malu. memberikan jawaban. Dan tidak hanya berdoa, sedapat mungkin Tuhan berikan hikmat bagi kita untuk menjawab, kita sampaikan jawaban itu. Jadi psychological recovery dulu, baru habis itu. Oke, good. Kasih ide. Tadi ada yang Wahyu katakan dan itu sangat menarik. Mengorbankan apa yang kita punya hari ini untuk membayar masa depan yang lebih baik. Nah ini untuk pertanyaan yang berikutnya, yang sebenarnya 2 pertanyaan tapi konsepnya sama. Yang satu butuh untuk dana pendidikan anak, yang satu butuh untuk biaya pengobatan orang tuanya. Nah tentunya kebutuhan sehari-hari sudah sulit, ditambah dengan hal yang seperti ini. Bagaimana caranya supaya jangan sampai pemirsa semua yang lagi nonton di rumah ini terjebak dalam keadaan yang seperti itu? Apa yang harus disiapkan? Nah, yang harus disiapkan begini, kita harus mengerti hidup ini ada siklusnya. Jadi semakin bertambah usia, kompleksitas permasalahan itu semakin banyak, semakin rumit, semakin pelik. Dan kemudian tentunya berkaitan dengan keuangan, itu semakin bertambah usia, semakin kebutuhan yang berbeda-beda. Salah satunya misalnya pendidikan. Bapak saya membicarakan pendidikan, itu bahkan ketika saya belum tahu baca tulis, bapak saya udah pikirkan, anak saya harus kuliah. Nah ini yang disebut tadi, mengorbankan hari ini untuk membayar masa depan. Nah orang-orang sekarang itu sayangnya begini, yang banyak mereka lakukan adalah mengorbankan masa depan, memindahkan seolah-olah kebahagiaan masa depan untuk diselesaikan hari ini. Yang penting harus senang hari ini gitu. Filosofi mereka begini, bukan cukuplah sehari kesulitan sehari untuk sehari, nggak gitu. Cukuplah kebahagiaan sehari untuk sehari. Tapi cukuplah kebahagiaan yang di depan itu tarik sini aja. Besok ada kebahagiaan sendiri mungkin. Nah kan itu. Jadi ini berbicara salah satunya adalah mindset. Betul. Ya ini yang disebut dengan financial Jangan mindset. pernah korbankan masa depanmu untuk kesenangan hari ini. Nah mungkin bisa ditambahkan sedikit kalau untuk biaya pendidikan anak ada asuransi pendidikan. Kalau untuk biaya pengobatan ada BPJS dari pemerintah, ada yang gratis, ada yang bayar. Sementara Bapak Ibu yang punya masalah tentang kesehatan itu, Bapak Ibu bisa mengaktifkan kembali BPJS-nya atau Bapak Ibu dapat datang ke ini ke kelurahan. Nomor teleponnya Bapak berapa nanti yang petugas BPJS? Jadi skala iklan BPJS jadi Jadi memang betul pemirsa sekalian, pemerintah Indonesia sekarang begitu responsif walaupun memang masih banyak gunjang-gunjing berita-berita yang kurang enak tentang BPJS, tetapi kita harus dukung nih pemirsa sekalian, daftar BPJS supaya keuangan Anda nggak bolong karena apabila ada sakit penyakit mendadak atau kemungkinan ada meninggal mendadak, kemudian nggak sampai Anda nggak siap-siap gitu loh Jadi minimal pemerintah Indonesia sudah mulai tanggap akan warga negaranya ikut BPJS. Atau buat yang punya uang belilah asuransi kesehatan. Betul. Jadi udah nggak lagi berdebat asuransi sebagai orang Kristen boleh atau nggak, itu perdebatan tahun 80 tahun 90 udah kuno, nggak perlu diperdebatkan lagi Oke, nah kita akan take a break dulu sebelum kita lanjut berikutnya. Saudara, sebelum kita take a break ada laporan dari Departemen Doa tentang pergumulan doa dari seorang pemirsa yang sudah terjawab. Seorang istri yang beberapa saat yang lalu meminta bantuan doa dan kemudian mengirimkan SMS kembali dan berkata, "Shalom, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan doanya. Suami saya sudah mendapatkan pekerjaan lagi, bahkan sakit saya di tulang belakang juga sudah sembuh setelah di CT scan, hasilnya baik. God bless you." God bless you tuh Ibu. Nah pemirsa, masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Mari hubungi di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian atau melalui email di doa@anugerah.net karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune pemirsa bersama kami hanya di Good News Program. Waktunya untuk kita bertanya, mungkin Anda 7 tahun bekerja, mungkin Anda 10 tahun bekerja. Apakah Anda mengulang 6 tahun itu berturut-turut pengalaman yang sama tanpa Anda berpikir untuk mengupgrade diri Anda, untuk melebarkan cara pandang Anda dan memperbesar kapasitas Anda? Selamanya ku kan selalu
Financial Mindset di Good News Program. Kami berharap dengan program hari ini mindset kita tentang keuangan dibenarkan nih ya. Betul. Nah, kembali kepada Pak Wahyu, pertanyaan terakhir dari pemirsa di rumah ya kan. Ada seseorang karyawan yang mendambakan kenaikan gaji. Tapi saya pikir di luar sana banyak banget karyawan yang mendambakan Semua orang kenaikan mendambakan gaji kenaikan gaji gitu pasti ya. ya. Nah, dia udah kerja 7 tahun belum dikasih kenaikan gaji nih. Bagaimana menurut Pak Wahyu? Ya, respon pertama saya itu tega banget ya. Yang mau bekerjakan masa 7 tahun nggak naik-naik ya. Tapi poinnya begini sih sebenarnya. Sebagai pemilik usaha, kadang-kadang mereka ketika ingin menaikkan gaji karyawannya ada banyak pertimbangan. Nah, tapi kalau dari sisi kita, apa yang baiknya kita lakukan? Apakah kita dengan terbuka sampaikan kepada pemberi pekerjaan, saya butuh kenaikan gaji? Atau sebaiknya seperti apa menyampaikannya? Saya pikir adalah baik ketika kita menyampaikan bahwa kita perlu kenaikan gaji. Cuman pada saat yang sama kita harus menyadari bahwa ada sesuatu yang dapat kita kontribusikan lebih. Sebab setiap orang itu sebenarnya bukan membeli waktunya kita kok 8 jam bekerja di kantor, nggak begitu, tapi dia membeli keterampilan kita. Produktivitas kita. Seberapa banyak keterampilannya yang dapat kita praktekkan di perusahaan itu sehingga perusahaan itu menghasilkan profit, itu yang penting. Nah, baiknya kita memeriksa sih diri kita. Apakah kita selama 7 tahun kerja itu adalah kita punya pengalaman 1 tahun yang diulang 7 kali atau kita 7 tahun itu kita improve, setiap tahun kita naik kapasitasnya, setiap tahun kita naik kapasitasnya dulu yang dinaikkan. Jadi ada baiknya begitu, kita periksa ke dalam, adakah kita melakukan kontribusi yang lebih, kompetensi kita ditingkatkan, baru kita sampaikan ya. Kita naik gaji atau enggak gitu loh. Betul, ini penting banget begitu ya. Sih, ya. Supaya enggak terus menuntut aja gitu ya. Betul. Karena ini kan memang orang bilang variabelnya untuk naikkan gaji memang banyak. Betul. Apalagi kalau misalnya sampai bosnya bilang kalau lu nggak bisa ya silahkan tinggal, nanti yang antri banyak, itu repot. Betul. Okay. Well, anyway, saya yakin ini akan merubah pada Jadi masalah keuangan sebenarnya masalah paradigma gitu. Yes. Salah satunya ya. Betul. Oke, good. Kalau gitu, ada lagi misalnya? Sudah. Oke ya, oke. Jadi Pak Wahyu, kami bersyukur sekali. Jadi hari ini kami berharap dari sekian banyak pemirsa Good News yang menyaksikan, ini diberkati dengan acara dan semua penjabaran yang Anda sudah berikan, very very good. Kami sangat diberkati sekali. Tuhan memberkati. Ya, oke, good. Kita akan lihat firman Tuhan sekarang ya. Pemirsa sekalian, kita akan melihat firman Tuhan yang akan saya bawakan. Kita lihat bersama-sama dari Matius 25 nih, ya pemirsa sekalian. Matius 25 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepadanya. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Ya, jadi ini suatu cerita yang luar biasa banget. Saudara bisa bayangkan kan pemirsa sekalian ya, bahwa bayangkan bahwa Tuhan itu pergi dan kemudian ada pada zaman itu gaya bahasanya adalah disesuaikan dengan apa yang terjadi, adalah berbicara masalah talenta. Talenta ini kita tahu bisa misalnya kemampuan, ya, kapasitas dan yang lain-lain. Dan yang satu diberikan 5, kemudian yang satu dikatakan diberikan 2, yang satu diberikan 1, kemudian Tuhannya pergi. Nah ini berhubungan dengan kita sekalian, pemirsa sekalian. Kadang-kadang kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa orang itu kok diberikan lebih? Nah di sini ada jawabannya, pemirsa sekalian ya. Karena di sana dikatakan masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi percayalah, Tuhan yang sudah menciptakan kita, dia tahu kok kesanggupan pemirsa sekalian. Nah oleh karena itu seperti apa yang tadi diajarkan di episode ini, waktunya untuk kita bertanya, mungkin Anda 7 tahun bekerja, mungkin Anda 10 tahun bekerja. Apakah Anda mengulang 6 tahun itu berturut-turut pengalaman yang sama, tanpa Anda berpikir untuk mengupgrade diri Anda, untuk melebarkan cara pandang Anda dan memperbesar kapasitas Anda, atau Anda ternyata cukup bagus untuk dapat meningkatkan performance itu, atau gimana nih pemirsa sekalian? Kita tahu bahwa di zaman ini begitu banyak orang-orang yang berkeluh kesah, ya. Pemerintah bilang bahwa kondisi ekonomi Indonesia sekarang sudah meningkat. Dan saya secara pribadi melihat itu benar pemirsa sekalian ya. Saya pribadi banyak sekali berkeliling dari satu kota ke kota yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain. Saya banyak melihat airport baru dan itu sangat menggembirakan gitu ya. Dulu kira-kira 10 tahun yang lalu pada waktu saya keliling-keliling gitu ya, saya melihat begitu banyak airport-airport ataupun mungkin bahkan seaport ya, pelabuhan laut Indonesia itu modelnya seperti rumah tempat tinggal kecil yang memalukan gitu ya. Pada waktu apalagi kalau kita melewati
tapal batas antar negeri ya, antar ke Malaysia ataupun ke Timur-Timur, memalukan sekali. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Menurut pandangan saya, sekarang ini pemerintah Indonesia lagi berusaha untuk meningkatkan infrastruktur, pemirsa sekalian. Karena dengan adanya infrastruktur ini penting sekali. Berarti pemerintah Indonesia lagi berusaha untuk meningkatkan talentanya ini. Nah, sekarang bagaimana dengan Anda? Kita sekarang warga negara Indonesia, kita tidak cuma bisa untuk berpikir bahwa pemerintah tidak cukup melakukan sesuatu. Pertanyaannya kembali, bagaimana dengan Anda? Kontribusi apa yang sudah Anda berikan ya di dalam untuk meningkatkan perekonomian Anda yang akan berbalik lurus dengan menghasilkan sesuatu buat negeri ini, pemirsa sekalian. Ini penting sekali. Nasihat saya gini, nomor 1, jangan pernah beroperasi pada zaman ini dengan menggunakan paradigma atau cara pandang pada musim yang kemarin. Karena banyak orang yang masih berpikir bahwa ini, seperti itu, ya. Bahkan ada banyak guyonan yang lain-lain, masih enak zaman presiden ini, lupakan itu semua. Itu semua sudah berlalu. Sekarang waktunya untuk kita fokus kepada apa yang Tuhan percayakan. Karena di sini, di dalam Matius 25 tadi dikatakan, setelah sekian lama, ya Matius 25:28, ya dikatakan Tuhannya datang kembali dan meminta pertanggungjawaban. Ya pemirsa sekalian, di dalam kehidupan kita harus memberikan pertanggungjawaban. Nah, masalah keuangan Anda ini akan menunjukkan bagaimana Anda melihat diri Anda. Dan Anda melalui masalah keuangan Anda membuka dirimu untuk mengizinkan bagaimana orang lain melihat dirimu, pemirsa sekalian. Dan oleh karena itu waktunya sekarang untuk kita bertanggung jawab. Pertama kepada diri Anda dan kemudian kepada Tuhan. Supaya pada waktu dia datang kembali sebagai Tuhan itu dan bertanya. Dan hamba yang memiliki 5 talenta itu dia berkata, ini 5 talenta dan sekarang aku dapatkan 5 lagi jadi ada 10. Hamba yang kedua berkata, ini aku punya 2 dan aku punya 2 lagi. Tetapi hamba yang pertama berkata, aku punya 1 dan ini aku tutup baik-baik dan aku kubur dan sekarang aku kembalikan kepadamu. Dan dia tidak menghasilkan apa-apa. Dengar baik-baik pemirsa sekalian, setiap orang pasti punya masalah. Termasuk Anda, termasuk saya. Tetapi bukan berarti pada waktu Anda punya masalah, Anda bisa memilih apakah Anda akan mati di dalam masalah itu atau Anda akan belajar daripada kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di masa yang kemarin, kemudian akan berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Tuhan tidak pernah menghakimi Anda ya pada saat ini, apalagi pada waktu Anda berkata, Tuhan, keuanganku lagi bangkrut, keuanganku lagi kacau. Dengar baik-baik, Tuhan peduli dengan Anda. Pada waktu Anda bertobat, pada waktu Anda kembali kepada jalan pemikiran dan mengizinkan Tuhan untuk ikut bekerja dalam keuangan Anda, saya percaya Tuhan punya cara, Tuhan punya hikmat, dan saya percaya akan ada jalan keluar. Mari kita berdoa, pemirsa sekalian. Tuhan, aku berdoa untuk setiap pemirsa Good News Program, mereka yang mengalami masalah, terutama dalam hal keuangan. Tuhan, kami minta biarlah Tuhan, Engkau berikan pengertian, hikmat di dalam keuangan ini. Berikan mereka jalan keluar, terutama pada waktu mereka tidak bisa membayar hutang, tidak bisa membayar cicilan, tidak bisa menyekolahkan anak. Tuhan, kami minta biarlah Engkau berikan hikmat. Terima pemirsa sekalian, biarlah hikmat Tuhan menyertaimu. Jangan putus asa, jangan putus asa. Tuhan menyertaimu pemirsa sekalian. Beroperasilah seperti dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tanggalkan kedagingan saudara, kata Tuhan. Dan Tuhan berkata, pikul salibmu. Mungkin ini bagian daripada Anda memikul salib. Pikul salibmu. Minta Tuhan untuk menunjukkan arah yang benar. Bagaimana caranya supaya Anda dapat belajar dari pengalaman masa lalu. Terima. Aku berdoa dan berbicara dan menubuatkan akan ada hal-hal baru yang Tuhan akan tanamkan. Pintu-pintu yang terbuka, yang Tuhan rencanakan, biarlah itu akan terbuka. Dan biarlah kasih karunia pemulihan di dalam keuanganmu terjadi. Sekarang juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, pemirsa, satu tayangan yang luar biasa nih telah kita lalui bersama. Ya. Kami sungguh berharap setelah episode ini maka kita semua menjadi orang-orang yang melek secara finansial dan bisa sekali. mengelola dengan Betul. baik keuangan kita. Tiba saatnya untuk kami pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian, hanya untuk berjumpa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami www.anugerah.net. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.